Oke, Bapak Ibu, eh, sebelum kita mulai, seperti biasa, saya terus mengingatkan bahwa situational adjustment test itu di mana penilaian situasi kerja untuk Bapak Ibu yang akan mengikuti tes, selalu ingat ada situasi dan ada tindakan. Dari mana bahwa kita mengetahui situational adjustment test itu dari Permenpan ya, Permenpan RB nomor 348 terkait dengan mekanisme seleksi ASN P3K untuk jabatan fungsional guru. Nah, Bapak Ibu, betul secara tidak langsung tidak disebutkan situational adjustment test atau SCT. Tapi sudah sangat jelas bahwa uh, di dalam diktum ke-24 ini bobot yang paling rendah satu dan paling tinggi 5. Ini artinya soal yang nantinya akan muncul berupa studi kasus situasi kerja yang semua opsinya ada bobot nilai. Tips dan trik kan udah Ibu kita baca cepat, kita pikirkan solusi konstruktif sesuai dengan keadaan dan prinsip-prinsip profesionalisme, kemudian kita hindari jawaban yang ekstrim atau jawaban negatif, kemudian kita perhatikan manajemen waktu. Nah, adapun kesimpulannya bahwa kita harus membaca cepat, mengeliminasi jawaban yang paling tidak mungkin dan membandingkan sisa jawaban yang tersedia. Nah, Bapak Ibu kemarin saya cek di akun saya untuk tryout itu banyak Bapak Ibu yang benar semua. Nah, luar biasa. Semoga di ujian nanti akan sama ya posisinya. Dan alhamdulillah juga di bimbel, bukan bimbel ya, saya tidak mau mengatakan bimbel, saya juga belajar. Di belajar bersama ini ada teman-teman yang ikut UKPPPG, itu luar biasa, dia menjawab soalnya luar biasa. Nah, Bapak Ibu, sebelum menjawab, coba saya munculkan, apakah muncul di Bapak Ibu polling? Iya, Oke, iya soalnya, muncul. soalnya hilang ya? Muncul. Soalnya hilang ya? Soalnya ketutup, Bapak. Ya Oh, bisa soalnya, bisa Soalnya hilang, diketik Pak, Pak. bentar-bentar, tapi soalnya hilang Pak. bentar. Kita harus belajar itu dulu, belajar bentar ya. Bentar Bapak Ibu. Berarti kita tidak pakai polling dulu untuk malam ini. Oke, tidak usah pakai polling dulu. Ini soal yang pertama Bapak Ibu, silakan jawab di kolom komentar. Uh, Mic-nya di unmute, silakan. Kenapa banyak yang jawab D, Bapak Ibu? Oke, kita bahas. Di sekolah, Anda mengajar mayoritas siswa yang beragama Islam. Mohon mic-nya di unmute Bapak Ibu. Di sekolah, Anda mengajar mayoritas siswa beragama Islam. Namun, ada juga siswa yang non-Islam. Kita masuki bulan Ramadan. Anda mendapati siswa non-Muslim yang sedang makan di depan kelas ketika teman-teman yang lain sedang menjalankan ibadah puasa. Sebagai seorang guru, apa yang Anda lakukan untuk menyikapi hal tersebut? Ingat, Bapak Ibu, di dalam situational adjustment test itu, di dalam situational adjustment test itu ada apa? Ada situasi dan ada tindakan. Nah, uh,
pada poin A, di mana kita menasehati siswa agar tidak makan di depan kelas selama bulan Ramadan demi menghormati atau menghargai yang berpuasa, ini kita simpan. Poin B, siswa memiliki hak masing-masing. Ini kita buang saja, Bapak Ibu. Yang jelas ini termasuk dalam di mana kita harus saling menghargai. Kata kuncinya ya, kita harus saling menghargai antar suku, antar umat beragama. Kalau kita berprinsip bahwa setiap siswa itu memiliki hak masing-masing, boleh bisa berbuat sesuai keyakinan pada saat bulan Ramadan, berarti ini yang tidak sesuai, ya kita harus buang, kita harus eliminasi. Menasehati siswa yang sedang puasa Ramadan bahwa makan dimanapun itu hak mereka. Ini juga Bapak Ibu terkesan bahwa kita tidak saling menghargai antar umat beragama. Jadi kita eliminasi di bagian C. Bagian B kita eliminasi, bagian C kita eliminasi. Jadi kata kunci dari soal ini bahwa kita harus menghargai antar umat beragama. Bisa di unmute dulu, admin kalau admin ada di depan layar, tolong admin di unmute. Jadi kata Ibu Merlin di Huma, tolong di unmute. Jadi Ibu Merlin, Iya. di unmute dulu ya, biar tidak mengganggu teman-teman yang lain. Jadi kata kunci dari soal ini adalah kita harus menghargai antar umat beragama. Poin B, saya ulangi lagi ya. Poin B, semua siswa memiliki hak yang sama, hak masing-masing ya. Hak masing-masing boleh berbuat sesuai keyakinan. Ini artinya kita tidak menghargai, kita eliminasi. Begitu juga dengan poin C, sebagai guru kita menasihati ke siswa bahwa yang sedang puasa Ramadan, makan dimanapun itu adalah hak mereka. Maksudnya umat non-muslim ini, bahwa siswa non-muslim ini mau makan dimanapun itu hak mereka. Ini artinya tidak menghargai ya, tidak menghargai. Jadi kita harus memilih tindakan bahwa di mana kita harus menghargai siswa yang muslim yang lagi berpuasa. Bagian D, yang menjawab bagian D tadi, meminta siswa tersebut untuk makan di tempat yang sepi agar tidak kelihatan teman-teman yang sedang berpuasa. Ini betul Bapak Ibu, kita simpan, nanti sebentar kita bandingkan. Sekali lagi kita eliminasi yang kata negatif atau pernyataan negatif, seperti tidak peduli, kemudian mengabaikan, tidak mempedulikan, membiarkan, itu selalu dieliminasi. Artinya tersisa dua opsi yang Bapak Ibu ingin bandingkan. Ingat, ada situasi dan ada tindakan. Situasinya ini, dan tindakannya tersisa tindakan dua ini, mana yang opsi paling benar? Nah, kalau kita meminta siswa tersebut untuk makan di tempat yang sepi, sama saja Bapak Ibu, kita tidak mengajarkan kepada siswa non-muslim ini saling menghargai. Bisa jadi di tempat yang sepi, tetapi ada orang yang melihat juga gitu. Yang paling tepat untuk opsi ini, di situasi ini, bahwa tindakan kita menasehati siswa agar tidak makan di depan kelas selama bulan Ramadan demi menghormati atau menghargai yang berpuasa. Jadi ini tindakan yang paling tepat ada di tindakan di opsi A. Di bimbel lain jawabannya D. Saya tidak ke D ya. Saya tidak ke D. Kalau kita meminta siswa Bapak Ibu, kalau kita meminta siswa untuk ke tempat yang sepi, bisa jadi setelah menasehati ini, kita nasihati misalnya, anak-anak, jadi kita harus menghargai ya, kita harus menghargai teman-teman kita yang lagi berpuasa. Nanti makannya di mana gitu, makannya sembunyi di mana. Jadi ini dulu Bapak Ibu, yang poin A dulu. Yang poin A dulu, kalau menurut saya, yang poin A dulu. Kalau kita langsung mengarahkan siswa ke makan di tempat yang sepi, artinya kita tidak mengajarkan ke siswa untuk saling menghargai dulu. Jadi kalau saya tidak ya, kalau saya tetap A. Jadi terserah Bapak Ibu ya. Kalau saya ini di poin 5-nya di A. Kenapa? Kalau kita sudah langsung, ini kan ingat Bapak Ibu bahwa di situational judgment test itu ada situasi dan ada tindakan.
Ya nggak apa-apa kalau misalnya memilih D misalnya. Tetapi artinya sebagai guru di situasi seperti ini, kita harus memberikan nasihat dulu gitu. Kita berikan arahan, kita berikan nasihat. Nah, ini lagi bulan puasa, ada teman-teman kalian yang lagi berpuasa, makanya jangan di sini, jangan di depan. Jadi ini dulu antara dua tindakan, bentar saya hapus. Antara dua tindakan antara A dan B ini, antara A dan B ini, kita harus ke sini dulu. Ingat, ada tindakan yang harus awal kita lakukan, kemudian setelah kita tidak bisa menemui solusi itu, maka kita ke selanjutnya. Artinya kita menasihati dulu ke siswa, anak-anak sebagai umat beragama untuk saling menghargai, kita harus memiliki toleransi untuk menghargai sesama. Silakan makan di sana ya, gitu kan? Artinya ini menasihati gitu. Kalau kita langsung silakan kalian makan di tempat yang sepi, ayo ke sana. Kan tidak mungkin gitu. Sebagai guru kita tidak ada artinya pengambilan keputusan yang bijak menurut saya. Jadi menurut saya ini poin yang paling tepat di poin A. Gimana Bapak Ibu? Yang poin B coba kemukakan alasannya. Poin B. Iya, Ini Pak. soalnya yang poin D, coba yang jawab poin D. Ah, ini jangan Pak. menghafal jawabannya. Tidak, Ya, kalau saya tetap A juga, Pak. yang Saya namanya A juga, Pak. yang namanya Saya siswa ini itu, tidak Pak. ada di e-book ya, ini ada di e-book saya yang kemarin di tahun 2023. Saya belum kirim ke Bapak Ibu dan saya kirim. Nah, Kapan kirim Pak biar di print? jangan di print ya, saya kirim per pertemuan aja gitu, biar enak. Oh siap. Jadi Iya. kalau saya tidak ke D, D itu menurut saya poinnya 4. Menurut saya, setiap orang kan punya pendapat yang berbeda ya. Jadi kita harus menemukan di mana situasi yang tepat. Jadi tindakan yang tepat terhadap situasi yang kita hadapi, yang kita lihat. Gitu. Kalau kita meminta siswa tersebut untuk makan di tempat yang sepi agar tidak kelihatan, ya baiknya kita nasihati dulu untuk Iya mengarahkan baru makan di tempat tindakan yang meminta sepi. meminta siswanya untuk makan di luar. Ya, Benar. jadi kan posisinya kita dalam kelas nih, dalam kelas di bulan Ramadan ada siswa kita ketika kita masuk misalnya di dalam kelas ada siswa yang lagi makan padahal siswa lain lagi berpuasa. Apakah kita langsung si A, ayo keluar Langsung makan di belakang? Tidak langsung kan? ambil tindakan, tidak. Ya, Tidak pantas. jadi kita menasihati dulu agar tidak makan di depan kelas selama bulan Ramadan demi menghormati atau menghargai yang berpuasa. Baru dia mengambil tindakan ya Pak. Ya, baru kita minta ke siswanya, ayo ke belakang mungkin atau ke ruangan mana gitu. Ya, Artinya kita masih menyisipkan untuk nasihat untuk menghargai. Jadi ini tentang menghargai antar umat beragama. Ada juga di soal-soal berikut itu nanti ya, bakalan ada menghargai antar suku, kemudian perbedaan ekonomi gitu. Oke ya, Iya. kita bisa lanjut. lanjut. Bisa, Pak. Lanjut. Jadi ini soal sosial kultural iya Pak. Ini situational adjustment test ya Bapak Ibu, tindakan seorang guru. Coba dijawab di kolom komentar. Silakan di unmute. Ibu Merlin, di unmute ya. Di unmute ya. Belum ada yang menjawab D Pak. di kolom komentar. Masih variasi jawabannya. Seorang guru mendapati beberapa siswa yang belum selesai mengumpulkan tugas pada tenggang waktu yang telah diberikan, dikarenakan banyaknya tugas yang menumpuk dari mata pelajaran lain. Jika seandainya Anda sebagai guru, apa yang Anda lakukan? Ada yang jawab A, ada yang jawab D.
Kita ke yang ekstrim dulu jawabannya, menolak. Jangan pernah menolak, kita buang. Oke, di bagian A. Memberikan fasilitas untuk berdiskusi dan mengajarkan pada siswa tentang bagaimana cara mengatur waktu dengan baik serta bertanggung jawab pada tugas yang diberikan. Oke, kita simpan. Mendorong siswa untuk segera menyelesaikan tugas secara maksimal dengan menyampaikan perkembangan siswa yang sudah dan belum mengumpulkan. Ini kita buang ya. Kalau kita mendorong ketika melihat ada siswa, mendapati siswa yang belum selesai, ini artinya terlambat ya. Kita mendorong siswa atau memberikan nasihat itu pada saat memberikan tugas, anak-anak jangan lupa tugasnya diselesaikan dengan tepat waktu secara maksimal. Ini kita buang. Memberikan toleransi tambahan waktu agar siswa yang belum mengumpulkan tugas dapat menyelesaikan tugasnya. Ini juga kita simpan. Tetap meminta tugas yang telah diberikan dengan sanksi nilai sesuai dengan tugas yang dikerjakan sebagai upaya untuk memberikan efek jera pada siswa. Kalau kita tetap meminta padahal ada siswa yang belum selesai, lalu apa yang akan diperiksa? Kita buang. Saya tidak setuju dengan D. Kita buang karena tugas belum selesai. Kalau kita memberikan efek jera terhadap nilai, ujung-ujungnya kita yang nantinya akan memberikan tugas kembali gitu kepada siswa tersebut. Kita buang. Jadi lihat konteks soalnya. Masih tersisa berapa jawaban Bapak Ibu antara A dan C. A dan C? Memberikan fasilitas untuk berdiskusi dan mengajarkan pada siswa tentang bagaimana cara mengatur waktu. Ini terlambat. Konteksnya ini terlambat. Kenapa? Karena tugasnya sudah berlangsung, Bapak Ibu. Ini terlambat karena tugasnya sudah berlangsung. Tugasnya sudah diarahkan untuk dikerjakan, tetapi belum selesai. Sebagai guru yang punya rasa empati, jadi tetap memberikan toleransi tambahan waktu agar siswa yang belum mengumpulkan tugas dapat menyelesaikan tugasnya. Jadi ini termasuk dalam kompetensi sosialnya guru, harus memiliki kompetensi sosial. Jadi kita harus memiliki empati, simpati terhadap siswa. Karena memang di dalam konteks soalnya itu karena dipengaruhi oleh tugas yang menumpuk dari mata pelajaran yang lain. Artinya Bapak Ibu kita harus ada toleransi juga terhadap siswa. Kalau kita memberikan fasilitas untuk berdiskusi bukan saatnya, gitu. Tidak sesuai dengan apa yang diminta. Jadi jawaban yang paling tepat ada di poin C. Mendorong siswa untuk segera menyelesaikan. Boleh juga. Tetapi yang paling tepat itu kita harus berikan toleransi. Kalau kita menolak ini sangat ekstrim, tidak boleh ya. Jangan membuat siswa untuk trauma, kecewa, gitu. Sampai mereka tidak mau lagi mengerjakan tugas-tugas berikutnya. Bisa Bapak Ibu? Oke. Kita lanjut ya. Oke, jawabannya sudah tidak variasi lagi ya, artinya ini soalnya mudah. Anda memiliki beban mengajar yang tinggi dalam seminggu. Anggaplah kita memiliki beban mengajar 24 jam untuk guru mapel. Kita menganggap begitu ya. Itu situasinya. Di samping itu, Anda menjadi salah seorang pengurus inti koperasi sekolah. Anda pengurus intinya ya. Untuk kesejahteraan warga sekolah, apa yang Anda lakukan? Sebagai guru, beban mengajar yang begitu banyak,
atau yang begitu tinggi, ditambah lagi dengan tugas tambahan untuk menjadi seorang pengurus inti koperasi. Jawaban A, saya berbagi tugas dengan pengurus inti lainnya dalam mengelola koperasi sehingga tidak mengganggu tugas mengajar. Ini tepat. Bagian B, saya mengutamakan tugas mengajar dengan sedikit mengabaikan tugas sebagai pengurus koperasi. Ini terlalu profesional atau seperti apa ya? Jadi ini kita buang ya, karena kalau kita diberikan tugas jangan pernah mengabaikan. Ini terlalu negatif untuk kita ambil jawaban. Bagian C, jadi kalau ada kata mengabaikan, kemudian membiarkan, dibuang Bapak Ibu ya. Itu negatif. Bagian C, saya melaksanakan tugas mengajar yang diselingi dengan melaksanakan tugas. Jangan diselingi dong. Jadi, kan ada pengurus-pengurus lain gitu. Nah, ini udah ada bayangan jawaban yang tepat. Saya harus menolak, jangan langsung dibuang. Saya mengutamakan tugas pengurus koperasi, apalagi ya, apalagi ini. Jadi jawaban yang paling tepat di mana bahwa kita harus berbagi tugas dengan pengurus inti lainnya untuk kesejahteraan sekolah agar juga tugas untuk mengajar tidak akan terganggu. Jadi jawaban yang tepat adalah dari semua opsi yang ada bahwa ini terlalu ekstrim karena negatif, ini menolak juga karena negatif, ini tidak, saya mengutamakan tugas koperasi, Anda guru. Ini diselingi, maksudnya ini hanya sebagai selingan gitu. Jadi yang paling tepat adalah A. Bisa? Sebentar ada yang hot, nanti saya lihat. Nanti kita lihat. Oke ya, kita lanjut. Ingat Bapak Ibu, pertemuan-pertemuan kemarin sudah dijelaskan ketika ada opsi-opsi begitu. Oke, jawabannya bagus-bagus. Seorang siswa, jadi ingat, ada situasi, ada kondisi, ada tindakan. Nah, seorang siswa bercerita kepada guru kalau dia merasa ditipu oleh temannya yang sudah menjanjikan kalau akan mengajari matematika sebagai persiapan ujian di tengah semester. Tapi pada hari yang telah disepakati, temannya tidak datang dengan alasan ada urusan 106 ini salah ya, ada urusan mendadak. Siswa tersebut merasa kecewa karena temannya tidak menepati janji, hingga nilainya menjadi jelek. Walaupun sebelumnya keduanya bersahabat, saat ini mereka tidak saling bertegur sapa. Ini situasinya. Jadi, apa tindakan Bapak Ibu untuk mendapat seandainya Anda adalah mendapat cerita tersebut atau situasi tersebut, apa yang akan Bapak Ibu lakukan sebagai guru? Kalau siswa yang bercerita situasinya. Poin A, memberitahukan pada salah satu pihak bahwa temannya tidak membantu karena perihal yang penting. Selain itu urusan belajar merupakan urusan masing-masing. Ini salah Bapak Ibu. Kalau kita memberitahu ke pihak temannya yang satu, artinya kita tidak memediasi keduanya. Ini kita buang. Memanggil keduanya serta memberi nasihat agar keduanya bersahabat dan saling membantu. Ini tidak ada win solution kepada kedua siswa tersebut. Kita tidak memberikan solusi. Tidak memberikan nasihat, jangan berkelahi, jangan saling marah. Bagian C, memberitahu pada salah satu pihak bahwa karena tidak jadi membantu temannya mendapat nilai jelek serta mendorongnya untuk meminta maaf. Ini juga tidak ada solusi. Hanya diberitahu saja bahwa temannya dapat nilai jelek. Bagian D, memfasilitasi pertemuan di antara keduanya untuk membangun saling kesepahaman mengenai masalah tersebut dan jelas
penyelesaiannya. Nah, ini ada solusi. Kita memberikan solusi kepada kedua siswa tersebut bahwa kesalahpahaman ini harus saling dimengerti. Kita simpan. Oh iya, bagian E ini sangat ekstrim, negatif ya, cukup didengar, jangan dong. Kita selain mendengarkan keluhan siswa, cerita siswa, kita juga harus memberikan solusi. Artinya jawaban yang tepat di bagian D. Memfasilitasi pertemuan kepada kedua siswa untuk mencari solusi kesalahpahaman yang terjadi mengenai masalah-masalah yang terjadi. Jadi harus A. Jadi ketika ketemu dengan situasi seperti ini, ketika situasi seperti ini, kita harus melihat opsi yang ada penyelesaian atau ada solusi. Kita cari solusinya. Kalau di sini tidak ada solusi, ya dibuang, kan tidak ada solusi. Nah, ini yang ada solusi. Bisa Bapak Ibu ya. Jadi ketika ada satu kasus perselisihan kedua belah pihak misalnya, entah itu guru sesama guru atau siswa ataupun dengan orang tua, maka kita harus mencari win solution dalam opsi yang ada. Kita lanjut. Oke, ada dua versi jawaban, ada E dan ada B. Jangan terkecoh dengan memfasilitasi tadi ya, kita baca baik-baik. Terdapat peserta didik yang mengadu kepada guru bahwa ia selalu melakukan tugas piket kebersihan kelas sendiri. Anggota lain tidak mau terlibat kebersihan kelas. Mereka memaksa dengan mengancam jika melaporkan tersebut pada wali kelas. Sebagai guru mengetahui hal tersebut, apa yang Anda lakukan? Situasinya ada ancamannya. Situasi. Ini tindakan kita seperti apa? Memberikan hukuman kepada seluruh anggota. Jangan, Bapak Ibu. Kita harus cari tahu dulu akar masalahnya seperti apa. Ketika ada masalah begini, kita harus cari tahu akar masalah. Bagian B, guru melakukan evaluasi keterlibatan siswa terkait kegiatan piket kebersihan kelas serta menyampaikan hasilnya agar menjadi perhatian seluruh siswa untuk terlibat dalam tanggung jawab tersebut. Ini kita simpan. Jadi ketika kita melihat situasi seperti ini, tentu harus kita evaluasi ya, karena ini kalau kita evaluasi, kemudian kita sampaikan hasilnya untuk menjadi perhatian kepada siswa agar ke depan menjadi lebih bertanggung jawab, ini kita simpan. Memberikan teguran kepada siswa yang tidak mau terlibat dalam kegiatan piket kebersihan kelas agar siswa yang rajin tidak terpengaruh dan tidak mengulangi perbuatan. Bapak Ibu, situasinya ada siswa yang bercerita. Jadi kita harus cari tahu dulu kebenaran dari situasi ini. Apakah benar bahwa ada ancaman-ancaman yang terjadi? Jadi ini kita buang. Kalau kita langsung memberi teguran tanpa kita mencari tahu terlebih dahulu, artinya kita langsung door gitu. Apalagi kalau kita merekomendasi ke guru BK, ini kita buang. Jadi ke kita dulu, Bapak Ibu. Seperti di pertemuan-pertemuan kemarin, ketika ada masalah ke kita dulu, kecuali opsinya tidak ada terlibatnya Bapak Ibu. Memfasilitasi pertemuan bersama agar terjadi komunikasi antara anggota kelompok piket kebersihan sehingga semua siswa menyadari tugas masing-masing ketika jadwal piket kebersihan kelas berlangsung. Ini juga betul. Nah, tersisa dua opsi yang nanti akan kita pilih yang paling tepat.
Artinya begini Bapak Ibu, situasinya bahwa ada siswa yang mengadu. Biasa kan siswa selalu mengadu. Meskipun kalau kita tidak mengetahui akar permasalahan yang ada, kemudian kita memfasilitasi pertemuan agar terjadi komunikasi antara kelompok piket, ini kita tidak akan menemukan solusi untuk memberikan perhatian. Jadi di dalam konteks ini, mohon maaf bentar Pak. Di dalam konteks ini kita harus memberikan pemahaman kepada siswa bagaimana keterlibatan mereka terhadap piket tersebut tanpa menjustis apa yang sudah disampaikan oleh siswa ini. Ada ancaman lah, bahwa dia hanya melakukan sendirilah. Ini kan baru aduan gitu, baru pengaduan siswa terhadap guru, terhadap Bapak Ibu. Belum Bapak Ibu lihat secara langsung gitu. Iya kan? Kalau ini artinya kalau ini terdapat siswa, kalau misalnya poin E ini kita pilih yang paling benar, ini apabila konteks soalnya berbeda. Misalnya Anda melihat bahwa ada siswa yang bekerja yang melakukan piket sendiri. Ini kita fasilitasi kelasnya. Tetapi ini aduan dari siswa lain, maka kita datang dan kita evaluasi keterlibatan siswa itu seperti apa. Gitu. Kita datang, kita evaluasi keterlibatan siswa terhadap piket kebersihan kelas, kemudian kita sampaikan hasilnya untuk kita jadikan pemahaman kepada siswa bahwa akan menjadi perhatian bagi mereka untuk terlibat dan tanggung jawab terhadap piket kebersihan. Jadi poin yang paling betul itu sesuai dengan konteks soal adalah poin B. Kenapa bukan poin E? Poin E ini apabila Anda yang melihat gitu. Terjadi siswa yang tidak melaksanakan piket. Gitu ya Bapak Ibu ya. Poin E ini benar. Tetapi Anda tidak melihat secara langsung gitu. Anda hanya menerima aduan dari siswa. Artinya kalau kita memfasilitasi antara mereka yang saling berselisih paham yang tidak mau piket dan yang sudah piket ini, itu baru kita fasilitasi apabila kita yang sudah menemukan gitu kejadiannya. Tapi ini tidak kejadiannya. Anda datang, ada siswa datang ke Bapak Ibu untuk mengadukan. Artinya kita jangan langsung untuk memfasilitasi. Kalau kita langsung memfasilitasi, kita langsung terkesan bahwa kita mendengarkan apa yang siswa ini sampaikan. Apakah benar atau tidak, mau benar atau tidak sudah kita langsung dengarkan, maka kita fasilitasi. Yang paling betul itu bahwa kita melakukan evaluasi keterlibatannya. Kita lakukan evaluasi keterlibatan siswa. Kita lakukan evaluasi keterlibatan siswa. Kenapa kita lakukan evaluasi? Karena ada pengaduan, ada laporan. Bukan kita lihat ya, gitu. Jadi kalau memfasilitasi itu seperti ini. Mana? Ada soal yang sebelumnya. Yang soal tadi yang kita fasilitasi. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Bisa dilanjut Bapak Ibu? Lanjut, Bisa Pak, lanjut Pak. Oke. Ini silakan. Oke, Anda memiliki tetangga yang anaknya tidak didaftarkan ke sekolah meskipun sudah masuki usia sekolah. Karena anak tersebut adalah anak yang berkebutuhan khusus atau ABK. Sebagai tetangga yang berprofesi sebagai guru, apa yang Anda lakukan? Ingat tetangga ya, tetangga. Artinya di sini kita harus memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa semua anak berhak untuk sekolah. Oke ya, kita harus memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa semua anak berhak untuk sekolah, baik anak normal maupun anak yang berkebutuhan khusus. Kita simpan poin A.
menjelaskan kepada orang tuanya bahwa ABK juga memiliki hak untuk sekolah dan terdapat banyak sekolah yang menerima ABK sebagai siswanya. Betul ini ya Bapak Ibu. Menyarankan, boleh kita memberikan saran Bapak Ibu kepada orang tua agar menyekolahkan anaknya di luar biasa SLB agar tidak melanggar hak asasi. Tetapi ingat, ini kita terlalu menyinggung perasaan orang tua. Tiba-tiba kita menyarankan biar tidak melanggar hak asasi manusia karena anak ibu ABK, silakan antar di SLB. Tersinggung tidak Bapak Ibu kalau kita memiliki anak berkebutuhan khusus kemudian langsung dijudge seperti itu? Pasti tersinggung gitu. Setidaknya meskipun betul, tapi ini terlalu ekstrim. Hindari jawaban yang ekstrim Bapak Ibu. Apalagi kalau meminta aparat desa, Anda siapa? Hanya tetangga kemudian datang ke aparat desa untuk mendatangi orang tua, kan tidak mungkin gitu. Haknya orang tua gitu. Dia mau kasih sekolah atau tidak, itu terserah orang tua. Kita hanya memberikan penjelasan yang baik. Jadi kita buang. Meminta guru SLB atau guru pendamping khusus. Apakah iya Anda akan datang ke sekolah SLB yang terdekat misalnya, kemudian Anda meminta, Ibu tolong datang ke rumah tetangga saya, di sana ada siswa. Tidak mungkin ya. Tidak ya. Anda siapa gitu? Anda bukan ayahnya, bukan ibunya, bukan kakeknya gitu. Kalau misalnya di sini Anda sebagai orang tuanya ya bisa jadi gitu. Meminta aparat dinas apalagi. Jadi jangan. Jadi sebagai tetangga yang baik untuk saling menghargai harus kita beri penjelasan bahwa anak berkebutuhan khusus juga itu memiliki hak untuk sekolah dan banyak sekolah yang menerima siswa yang berkebutuhan khusus. Sekarang ini meskipun bukan SLB juga menerima gitu. Ada sekolah-sekolah yang menerima yang ada guru-guru pendamping yang berkebutuhan khusus. Artinya poin 5 ada di opsi A. Oke, lanjut. Jadi Lanjut, kita hindari jawaban yang ekstrim. Ini ekstrim Bapak Ibu. Jadi Ya. kalau ada diminta tindakan-tindakan, jangan langsung ke atas, ini langsung ke aparat desa, langsung ke aparat dinas, kemudian Anda tiba-tiba langsung ke guru SLB. Jangan, langsung dieliminasi aja jawaban-jawaban seperti itu. Oke. Rata-rata E ya. Oke, kita lihat. Seorang anak berminat pada kelompok peminatan bidang ilmu pengetahuan sosial. Ketika memilih studi lanjut ke SMA, namun orang tuanya bersikukuh agar anaknya memilih peminatan pada bidang ilmu pengetahuan alam. Jadi antara anak dan orang tuanya tidak sinkron gitu, berbeda. Orang tua menginginkan anaknya menjadi dokter agar masa depannya terjamin. Menurut si anak, ia merasa tidak mampu jika studi lanjut kedokteran dan kurang meminati mata pelajaran ilmu biologi, matematika, serta fisika kimia. Sebagai wali kelas, sebagai wali kelas apa yang Anda lakukan? Bagian A, menasihati anak untuk patuh pada orang tua yang telah memilihkan masa depan yang baik karena tidak ada orang tua yang yang menjerumuskan anaknya. Ini kita simpan dulu. Bagian B, memberikan saran kepada orang tua dan si anak untuk mengenali secara objektif kemampuannya dengan konsultasi pada psikologi untuk memilih bidang peminatan yang sesuai. Kita simpan. Ini jawabannya hampir benar semua.
menyarankan kepada si anak untuk menyampaikan pada orang tua bahwa dirinya tidak berminat. Ini tetap kita buang. Kenapa? Karena di sini memang sudah terjadi perdebatan atau terjadi tidak setuju dan setuju. Jadi orang tua dari awal memang sudah tidak setuju. Kalaupun kita sampaikan ya, tetap orang tua tidak akan setuju. Kita harus cari solusi, win solution di sini. Kalau kita melakukan kunjungan ke rumah, wajar wali kelas bisa melakukan kunjungan ke rumah dengan membawa data prestasi anak sebagai bahan diskusi dengan orang tua, memahami potensi anak. Ini kita simpan. Bagian E, bersama guru BK, Anda sebagai wali kelas akan memfasilitasi. Ingat, ke kita dulu. Jadi ini kita buang. Makanya yang jawab E tadi. Iya kan? Sekali lagi ke kita dulu, Bapak Ibu. Bersama guru BK, Anda sebagai wali kelas akan memfasilitasi pertemuan antara orang tua dengan siswa. Artinya, kalau Anda hanya memfasilitasi untuk ketemu dengan guru BK, lalu fungsi Bapak Ibu sebagai wali kelas apa gitu tindakannya? Karena ini sudah pada interennya antara anak dan orang tua, solusi yang paling tepat itu kita memberikan saran kepada orang tua. Mungkin pada saat penerimaan raport kita berikan saran kepada orang tua bahwa atau pada saat pengambilan ijazah si anak prestasinya sekian dan sekian, kemudian kita baiknya Bapak Ibu untuk lebih mengenali secara objektif kemampuan dan kemampuan si anak, maka silakan konsultasi pada psikologi untuk memilih bidang peminatan yang sesuai. Kalau kita menyarankan kepada si anak untuk menyampaikan kepada orang tua, ini tidak tepat. Kalau kita melakukan kunjungan ke rumah dengan membawa data prestasi juga, si anak ini persoalan antara masa depannya orang lain, kita hanya sebagai wali kelas. Artinya kita hanya pemberi masukan, pemberi saran, atau kita hanya memberikan solusi kepada orang tua. Tidak boleh ada gerakan tambahan lain. Menasihati si anak apalagi. Jadi antara situasi ini yang paling tepat untuk kita lakukan dengan memilih jawaban bahwa kita harus memberikan solusi kepada orang tua. Coba Bu atau coba Bapak ke psikologi untuk melihat kemampuan si anak biar objektif hasilnya. Maka jawaban yang paling tepat itu ada di B. Kalau bersama guru BK ini sudah lain lagi ceritanya, Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu jangan langsung ke orang lain, ke kita dulu. Tapi ini sudah masalah dalam rumah, bukan masalah di sekolah. Oke ya, kalau masalah di sekolah, ya tentunya kita harus memfasilitasi antara orang tua dan siswanya gitu. Jadi poin yang paling benar ada di B. Seorang guru melakukan asesmen formatif di kelas. Guru memberikan tugas proyek kepada siswa untuk membuat laporan tentang dampak lingkungan dari penggunaan plastik. Setelah mengumpulkan tugas, guru menemukan bahwa sebagian besar siswanya hanya menyalin informasi dari internet tanpa memberikan analisis atau pendapat mereka sendiri. Apa langkah terbaik yang dapat dilakukan guru untuk meningkatkan keterampilan berpikir ya? Jadi guru, Bapak Ibu akan melakukan bagaimana agar siswa-siswa ini keterampilan berpikirnya meningkat. Karena mereka terbiasa dengan menyalin di internet. Memberikan contoh laporan proyek yang baik dan meminta siswa meniru formatnya salah. Kalau meniru, artinya kita tidak memberikan dampak, tidak melakukan ini.
tidak melakukan untuk meningkatkan berpikir, keterampilan berpikir. Mengurangi tingkat kesulitan proyek agar lebih mudah dikerjakan. Kalau kita lebih memudahkan gitu, bukan solusi. Jadi gitu. Jadi disesuaikan dengan tugas asesmen yang ada. Membimbing tentang cara, oke, kita simpan. Membimbing, memberikan bimbingan tentang cara menganalisis informasi dan menyusun pendapat. Ini pasti ada yang salah ya. Menganalisis informasi dan menyusun pendapat. Ini mungkin menyusun pendapat mereka sendiri di dalam laporan. Bagian D, menggunakan rubrik penilaian yang hanya berfokus pada aspek teknis seperti tata bahasa dan format. Ini kita buang. Kalau menggunakan rubrik penilaian itu harus semua aspek ya, jangan hanya berfokus pada satu aspek. Jadi kita buang. Mengganti tugas proyek dengan ujian pilihan ganda untuk mempermudah evaluasi. Jangan Bapak Ibu, artinya konteks dari soal yang ditanyakan, yang diminta ke Bapak Ibu untuk meningkatkan keterampilan siswa agar bisa berpikir kritis terhadap tugas berikutnya. Kalau ini kita artinya tugas mereka yang menjadi catatan Bapak Ibu ini, yang tugas ini yang sudah dikumpulkan ini, yang menjadi catatan Bapak Ibu, yang Bapak Ibu temukan bahwa mereka hanya menyalin di internet, sudah Bapak Ibu terima. Nah, ke depan kita akan meningkatkan keterampilan berpikir kritisnya siswa untuk tugas berikutnya. Artinya apa? Kelihatan Bapak Ibu, kita harus membimbing tentang menganalisis informasi. Jadi ketika ada tugas berikutnya, mereka sudah tahu yang Bapak Ibu bimbing. Kalau kita menggunakan rubrik penilaian hanya berfokus pada satu aspek saja, ya salah. Atau kita mengganti tugas proyek dengan pilihan ganda untuk mempermudah, ya artinya kita tidak sesuai dengan konteks soal. Atau memberikan contoh kemudian ditiru, ya artinya kita membiasakan siswa untuk meniru saja. Gitu. Nah, sehingga ini akan terbawa terus. Jadi yang paling tepat itu bagaimana kita membimbing, bagaimana kita memberikan cara atau metode kepada siswa untuk bagaimana menganalisis informasi. Oke, bisa Bapak Ibu? Mohon dikoreksi jika terlalu cepat atau ada yang salah. Lanjut, Pak. Pak, bisa. Insyaallah. Lanjut, Pak. Oke, ini tentang asesmen Bapak Ibu ya, banyak keluar di 2023 kalau ada yang ingat. Guru ingin menggunakan asesmen formatif untuk membantu perkembangan belajar siswa. Namun, sebagian siswa mengeluh frekuensi asesmen yang terlalu sering. Jadi, Bapak Ibu terlalu sering nih membuat asesmen. Apa pendekatan yang paling baik untuk menyelesaikan masalah ini? Agar tidak ada keluhan. Siswa mengeluh ini. Agar tidak ada keluhan. Mengurangi frekuensi asesmen formatif tanpa merubah tujuan pembelajaran. Kalau tujuan kita untuk membantu perkembangan siswa, kemudian tujuan pembelajarannya itu aja, artinya itu tidak benar. Mengkombinasikan asesmen dan diskusi kelompok untuk mengurangi tekanan kita simpan. Menghentikan, oke, dibuang. Jangan dihentikan sementara waktu dong. Gitu. Kita cari solusi. Ini bukan solusinya. Memfokuskan asesmen hanya pada siswa yang nilainya. Oh no. Tidak adil. Harus adil dan objektif. Memberi nilai besar pada asesmen sumatif. Tidak. Ini salah. Artinya, karena di sini ada keluhan frekuensi asesmen yang terlalu sering,
ya kita harus kombinasikan antara asesmen dengan diskusi kelompok untuk mengurangi tekanan atau untuk biar siswa belajarnya uh, mau masuk dalam kelas dalam keadaan gembira gitu. Jadi kita harus kombinasikan. Kalau kita mengurangi tanpa merubah tujuan, ini salah. Kalau kita menghentikan, ini juga bukan solusi. Memfokuskan hanya pada siswa yang nilainya rendah juga, ini bukan solusi. Karena semua siswa yang mengeluh. Gitu. Di pertanyaan ini tidak ada siswa rendah, tidak ada siswa tinggi, nilai tinggi. Memberi nilai lebih besar, ini juga salah. Artinya ketika ada siswa bosan dengan pembelajaran itu aja, misalnya kalau masuk pada metode pembelajaran, ya kita harus mengkombinasikan. Misalnya kita metode cerama terus nih, ya harus kita ke depan kita harus kombinasikan dengan pembagian kelompok misalnya, atau dengan kuisis, atau dengan apa. Jadi kita harus merubah, atau kita harus mengkombinasi antara asesmen dan diskusi. Karena di sini asesmen Bapak Ibu untuk perkembangan, membantu perkembangan belajar siswa tujuannya. Maka kita kombinasikan. Panjang ya. Silakan dijawab dulu Bapak Ibu. Saya izin ambil ayo. Oke. Anda dan beberapa rekan guru melakukan diskusi terkait dengan kemampuan beradaptasi. Rekan-rekan tersebut tampak tidak memiliki solusi terkait cara memasukkan kemampuan interpersonal yang merupakan bagian dari kemampuan beradaptasi. Hal yang dapat Anda lakukan. Nah, ini karena opsinya terlalu panjang-panjang. Anda dan beberapa rekan guru melakukan diskusi terkait kemampuan beradaptasi. Rekan-rekan tersebut tampak tidak memiliki solusi terkait cara memasukkan kemampuan interpersonal yang merupakan bagian dari kemampuan beradaptasi. Nah, bagaimana atau hal yang dapat Anda lakukan kepada rekan-rekan guru ini? Jadi, interpersonal ini merupakan kemampuan berkomunikasi dan membangun hubungan baik dengan orang lain. Itu ya. Nah, bagaimana Anda untuk memberikan untuk menanggapi ini rekan-rekan guru yang melakukan diskusi terkait kemampuan beradaptasi, mereka tampak tidak memiliki solusi. Nah, bagian A, merekomendasikan kepada guru-guru beberapa aspek yang dapat dimasukkan dalam kegiatan inti pada rancangan pembelajaran untuk penguatan kemampuan interpersonal yang mencakup penguatan kemampuan komunikasi verbal, nonverbal, mendengarkan, empati, dan kerjasama. Kita simpan. Menyarankan untuk memasukkan aspek-aspek penting yang mendukung kemampuan interpersonal peserta didik dalam rancangan pembelajaran yang harus dibuat agar selama pembelajaran peserta didik terlatih dalam mengembangkan kemampuan interpersonalnya. Oke, kita simpan juga. Bagian C,
Memberikan saran ke guru-guru agar memberikan rincian kegiatan yang jelas dalam pendekatan pembelajaran saintifik di RPP, khususnya pada tahap M yang kelima atau mengkomunikasikan, sehingga kemampuan interpersonal peserta didik dapat ditingkatkan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oke, kita simpan juga. Nanti sebentar dijelaskan satu-satu. Memilih model pembelajaran discovery learning yang dituangkan dalam rancangan pembelajaran serta merinci sintak model pembelajaran tersebut dalam aktivitas belajar yang jelas saat pelaksanaan pembelajaran. Semua kegiatan belajar tidak ada yang terlewat. Ini bukan solusi. Di mana kalau kita langsung dalam rancangan pembelajaran, kita harus tahu dulu kalau seperti C ini kan di dalam ini masih menggunakan RPP ya untuk pada tahapan M atau mengkomunikasikan, sehingga kemampuan interpersonal itu dapat ditingkatkan. Namun kita perhatikan bahwa di mana mereka tidak memiliki solusi terkait cara masukkan kemampuan interpersonal yang merupakan bagian dari adaptasi. Kalau di sini hanya mengkomunikasikan, Bapak Ibu, kita buang. Itu saran yang tidak tepat. Kalau kita memilih model discovery learning, ini tidak jelas apakah untuk memberikan pemahaman untuk kemampuan siswa atau kemampuan interpersonal, dalam hal ini kemampuan beradaptasi, kemudian berkomunikasi, tidak disebutkan. Apalagi belajar tidak ada yang terlewat. Bukan solusi ya kegiatan belajar yang tidak terlewat. Solusinya di situasi ini bahwa rekan guru Bapak Ibu tanpa tidak memiliki solusi terkait dengan cara memasukkan kemampuan interpersonal. Bagian E, melakukan evaluasi secara komprehensif semua aspek yang mendasari kemampuan interpersonal peserta didik sehingga akan terukur dengan baik semua kemampuan peserta didik setelah melaksanakan pembelajaran. Ini artinya tidak sesuai konteks soal. Di sini mereka tidak tahu cara terkait memasukkan kemampuan. Kalau sudah di sini artinya Bapak Ibu, kecuali konteks pertanyaannya bahwa di dalam pembelajaran mereka tidak bisa memasukkan kemampuan. Tapi di sini tidak disebutkan apakah ini sudah dalam proses pembelajaran. Di sini Anda lagi diskusi. Di sini Bapak Ibu lagi diskusi ya. Di sini Bapak Ibu lagi berdiskusi terkait dengan ada rekan yang tidak tahu memiliki solusi terkait dengan cara untuk memasukkan kemampuan interpersonal ya. Nah, ini kita buang karena tidak sesuai dengan konteks pertanyaan. Ini juga apalagi ini sudah dalam proses pembelajaran Bapak Ibu. Nah, kita lihat kedua aspek. Artinya Anda di sini dalam keadaan berdiskusi harus memberikan saran atau merekomendasi apa yang sebaiknya dilakukan oleh kedua guru atau guru-guru tersebut atau rekan guru Anda. Kalau di opsi C, D, E ini sudah pada proses pelaksanaan. Artinya setelah gitu. Nah, ini kan Anda lagi diskusi. Artinya yang Anda akan sampaikan itu berupa rekomendasi atau berupa saran. Nah, di bagian A, merekomendasikan kepada guru beberapa aspek. Kemudian bagian B, menyarankan untuk memasukkan aspek-aspek penting. Nah, di sini hanya aspek penting Bapak Ibu di bagian B. Ada yang jawab B tadi ya? Hanya aspek penting yang mendukung kemampuan interpersonal. Kita ke pengertian interpersonal dulu, atau kita ke apa sih interpersonal? Jadi interpersonal ini adalah kemampuan untuk berkomunikasi dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Artinya Bapak Ibu, kalau kita paham familiar terhadap interpersonal ini, Bapak Ibu sudah bisa melihat bahwa merekomendasikan kepada guru untuk beberapa aspek yang dapat dimasukkan dalam kegiatan inti pembelajaran pada rancangan pembelajaran untuk penguatan kemampuan interpersonal yang mencakup pengetahuan kemampuan komunikasi verbal, kemampuan komunikasi nonverbal, kemudian mendengarkan, kemudian empati dan kerjasama. Artinya ini sudah termasuk dalam konteks interpersonal yang merupakan bagian dari kemampuan beradaptasi.
Kalau kita menyarankan aspek-aspek penting saja yang mendukung kemampuan interpersonal peserta didik dalam rancangan pembelajaran yang harus dibuat agar selama pembelajaran, ini kan hanya selama pembelajaran nih, peserta didik terlatih dalam mengembangkan kemampuan interpersonal. Yang paling tepat itu di bagian AA. Kenapa? Karena ini akan mencakup semua kemampuan atau pengetahuan di kemampuan komunikasi verbal, Bapak Ibu. Karena interpersonal itu merupakan kemampuan untuk berkomunikasi dan membangun hubungan yang baik. Jadi, sebagai teman yang baik, kita harus merekomendasikan kepada mereka beberapa aspek yang dapat dimasukkan dalam kegiatan inti pada rancangan pembelajaran untuk penguatan kemampuan interpersonal. Yang mencakup apa? Komunikasi verbal, nonverbal, kemudian mendengarkan, dan empati. Ingat, ini ada kata kuncinya, beradaptasi. Kalau di sini tidak sesuai konteks, apalagi ini. Bisa, Bapak Ibu? Jadi harus dibaca dengan baik ya, harus dibaca dengan seksama ya ketika ada soal seperti ini. Lanjut. Oke, jawabannya udah hebat. Pada rapat Dewan Guru, Kepala Sekolah meminta 3 orang guru untuk mengikuti pelatihan. Kegiatan pelatihan ini sesuai dengan salah satu dari kode etik guru, yaitu melaksanakan tugas mengajar dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme. Namun, sini situasinya nih. Namun ada salah seorang guru yang ditunjuk untuk mengikuti pelatihan menolak secara keras kegiatan tersebut dengan alasan pribadi dan cenderung kurang tepat. Jadi alasannya kurang tepat ya. Tindakan apa sebagai guru? Ini situasinya, kemudian apa tindakan yang tepat di antara 5 opsi ini. Jangan memaklumi ya Bapak Ibu ya, jangan memaklumi kalau kita biar, artinya kita masa bodoh. Gak usah, biar saja, atau kita maklumi aja mungkin karakternya seperti itu. Jangan Bapak Ibu. Memaklumi alasan guru tersebut mengingat karakternya yang keras. Jangan dibiasakan kita memaklumi terus. Bagian B, melakukan pendekatan dan komunikasi pribadi kepada guru yang menolak pelatihan dengan mengingatkan akan profesinya sebagai guru dan kode etik yang harus guru ikut ini Bapak Ibu. Bagian C, memberikan waktu kepada guru tersebut untuk bisa menerima tugas pelatihan yang diberikan dan menyelesaikan tugas-tugas yang terpenting dulu. Ini tidak sesuai dengan konteks soal. Di sini alasannya adalah alasan pribadi dan cenderung kurang tepat. Meminta kepala sekolah untuk memberi AA. Bagian D, apa ya? Kita sudah sepakati, jangan langsung ke kepala sekolah. Yang ditanya di sini adalah tindakan Anda sebagai sesama rekan. Ini kita buang. Memberikan alternatif alasan yang diajukan agar relevan dengan profesinya sebagai guru. Alternatif alasan, di sini sudah jelas bahwa alasannya alasan pribadi dan cenderung. Nah, B atau C dibuang ya, karena ini memberikan waktu. Tidak ya, memberikan waktu kepada guru tersebut untuk bisa menerima tugas pelatihan yang diberikan dan menyelesaikan tugas-tugasnya terlebih dahulu. Ini ada banyak tugas dan tidak masuk akal gitu. Nah, jadi ketika ada soal seperti ini, maka kita harus secara 4 mata seperti yang sudah dijelaskan di minggu kemarin, bahwa kita harus bertemu dengannya
Kita harus melakukan pendekatan, komunikasi pribadi. Ini 4 mata menurut saya, yang maksud saya. Kita harus melakukan pendekatan dan komunikasi pribadi kepada guru yang menolak. Kemudian kita mengingatkan bahwa kita ini adalah profesi guru. Kita ini sama guru, kita harus melaksanakan tugas mengajar dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme. Jadi kita harus ikut gitu. Oke, Bapak Ibu ya. Jadi kalau situasi seperti ini jangan ke kepala sekolah dulu karena yang ditanya tindakan Anda. Jadi kita harus ketemu. Sudah ada kemarin beberapa soal yang begini, berarti kita harus secara personal dulu, secara 4 mata. Kita harus berkomunikasi secara pribadi, secara 4 mata dengan guru tersebut untuk mencari solusi atau kita mengingatkan kepada guru tersebut. Nah, ini mah gampang. Bapak Ibu sudah menjawab semuanya benar. B jawabannya. Nah, ini masalah komunikasi ya. Soal-soal terakhir ini masalah komunikasi antara guru dan orang tua, antara guru dan guru gitu. Oke. Ketika ada soal seperti ini dan opsinya yang saya langsung lihat mengabaikan. Kita buang. Eliminasi, ini negatif. Menghindari. Meminta orang tua untuk mengajar anaknya sendiri. Ini yang FEP ya. Silakan ajarkan anak Anda di rumah. Oke. Anda adalah guru di suatu sekolah di mana selalu menghadapi orang tua yang terlalu sering mengkritik cara mengajar. Nah, bahaya nih. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? Menanggapi dengan emosi dan membela diri, jangan. Kita harus menerima saran, kritikan, apalagi dari orang tua. Karena memang tujuan dari pendidikan itu bahwa memberikan pendidikan yang layak untuk anak-anak. Apalagi kalau orang tua protes, itu harus terdengar. Artinya, ya kita harus dengarkan keluhan orang tua dengan sabar. Dan akan kita jadikan evaluasi ke depan ya. Jadi mendengarkan keluhan orang tua dengan sabar dan mencari cara untuk berkolaborasi dengan orang tua. Nanti kita berikan pemahaman kepada orang tua. Yang negatif-negatif dibuang, mengabaikan, meminta orang tua mengajarnya anak-anaknya sendiri. Ini melanggar kode etik sebenarnya. Menghindari pertemuan, jangan menghindari Bapak Ibu. Kita harus mendengarkan. Menanggapinya dengan emosi. Semua opsinya negatif kecuali di B. Jadi ini mudah. Kalau Bapak Ibu ingin cepat, mengabaikan dibuang.